Diawali dengan start yang tertinggal karena Ko Hye-jin menurunkan skuad pelapis lebih dulu. Yeom Hee-seon dan kawan-kawan akhirnya berhasil menemukan ritme serangan dan main nyaman. Dalam pertandingan tersebut, dua lini penyerang utama Red Sparks meledak dengan 44 poin. Fanja Bukilic menyumbang 23 poin, sedangkan Mega 21 poin. Tetapi, Mega yang telah terpilih sebagai MVP pada laga tersebut berkat statistik performa dia hari ini yang cukup solid dengan efisiensi serangan mencapai 48,6%. Setelah laga, Mega mengaku sangat bersyukur atas hasil hari ini yang juga menambah rantai kemenangan tim berjuluk Red Force menjadi 13 kemenangan beruntun. Soal jadi MVP lagi, Mega sama sekali tidak mau tergoyahkan dengan hal demikian. Pevoli Jember, Jawa Timur itu menekankan bahwa gelar demikian akan dia hitung sebagai bonus, karena fokus utama Nha adalah agar tetap bisa bermain bagus bersama rekan setim di Red Sparks. Dalam pertandingan hari ini, Mega sempat dijaga ketat oleh para middle blocker dan penyerang VI Peppers. Seolah mengetahui kekuatan spike tajam Mega, para lawan berjajar tiap kali pevoli berusia 25 tahun itu mendapat umpan untuk menyerang. Meski beberapa kali kena blocking, terutama dari Park Jeng-ah yang juga pemain senior VI Peppers dan kapten timnas voli putri Korea Selatan, Mega untungnya bisa melewati adangan mereka. Hari ini bertambah spesial bagi Mega karena Red Sparks menggelar event Mega Day yang juga menarik banyak penggemar asal Indonesia ke Chungmu Gymnasium. Mega tetap tidak mau terlena meski Red Sparks kini memegang kemenangan 13 kali beruntun dalam 13 pertandingan terakhir. Pada akhir putaran 4, 30 Januari 2025 nanti, mereka akan menggelar laga big match kontra Incheon Heungkuk Life Insurance Pink Speeders. Pertemuan melawan Kim Yeon-kong dan kawan-kawan itu akan sangat panas karena bertepatan dengan potensi kemenangan 14 laga bagi Red Sparks. Sedangkan Red Sparks sendiri adalah pelaku utama yang menghentikan rekor kemenangan Pink Speeders di awal musim yang sebelumnya tak terkalahkan 14 kali. Red Sparks saat ini mengantongi 46 poin, dengan rincian 17 kemenangan dan 6 kekalahan dari 23 laga. Mega dan kawan-kawan berjarak 1 poin saja dari tim juara bertahan Suwon Hyundai NC Hillstate yang ada di peringkat 2 klasemen Liga Voli Korea dengan 47 poin. Sedangkan dengan Pink Speeders di puncak, Red Sparks berselisih 7 poin. Megawati Hangestri terpilih MVP setelah kemenangan Red Sparks atas VI Peppers pada putaran 4 Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Namun dia masih tetap membumi dan merangkul semua pihak atas keberhasilan hari ini. Momen Mega Day pada laga Daejeon Jungkwanjang Red Sparks versus Gwangju VI Peppers Savings Bank dalam lanjutan Liga Voli Korea, Minggu, 26 Januari 2025, berujung sangat manis. Daejeon Jungkwanjang Red Sparks masih belum terbendung ketika menjalani pertandingan terkini Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Hasil positif didapatkan Red Sparks tatkala mereka menjamu Gwangju VI Peppers Savings Bank, Minggu, 26 Januari 2025. Tampil di Daejeon Chungmu Gymnasium, Red Sparks menang usai berjuang selama 4 set dengan skor akhir 3-1. Ini menjadi kemenangan ke-13 yang didapatkan oleh tim besutan Ko Hye-jin itu secara beruntun pada musim ini. Sambaran dari Lee Han Bei membuka persaingan laga hari ini di mana VI Pepper mendapatkan angka lebih dulu di set pertama. Tertinggal 3 poin, Red Sparks berhasil meraih angka pertama mereka melalui cross spike yang dilancarkan Bukilic. Mendapatkan 1 poin, pertahanan tim berjuluk Red Force itu kembali dibombardir, blocking apik dari Park Jeng-ah membawa 2 poin beruntun VI Pepper. Gempuran dari Megawati sulit menembus sasaran sebelum dia mampu menyumbangkan 2 poin beruntun. Alih-alih membaik, Red Sparks masih kesulitan mengejar VI Pepper hingga memasuki poin krusial. Megawati juga sempat ditarik keluar saat tertinggal September 19. Tak hanya pemain asal Jember, Jawa Timur itu saja, pemain pilar seperti Bukilic, dan pemain inti lainnya juga ditarik keluar. Tanpa kesulitan VI Pepper merebut set pertama dengan unggul jauh 25-10 atas Red Sparks. Set kedua berjalan, VI Pepper kembali unggul terlebih dulu melalui Taylor Fricano sebelum disamakan oleh Jung Hoyang. Kombinasi spike keras beruntun dari Bukilic dan Megawati membawa Red Sparks mengambil alih keunggulan. Meski demikian, Red Sparks belum bisa bernafas lega karena VI Pepper masih melancarkan perlawanan sengit mereka. Blocking solid ditunjukkan para pemain VI Pepper untuk membendung serangan yang datang dari Megawati dan Bukilic. Kendati demikian, Red Sparks masih memiliki satu senjata dalam diri Pyo Sung-ju yang sukses menyumbangkan 2 poin beruntun. Memasuki akhir set kedua, Park Hye-min masuk untuk membantu Megawati dan Bukilic dengan menggantikan Bukilic sebelum Red Sparks merebut set kedua 25-21.
Set ketiga berjalan, spike keras dari Megawati mengawali keunggulan Red Sparks atas Eye Pepper sebelum bertambah lewat blocking Bukilic. Tertinggal 3 angka dari Red Sparks, perlawanan Eye Pepper dibuka melalui Fricano yang membuat Bukilic mati kutu di depan net. Red Sparks kembali dominan tatkala permainan Megawati kembali nyaman lagi dan akhirnya merebut set ketiga. Menginjak set keempat, Red Sparks langsung mengganas dengan duet lini serang mereka yaitu Megawati dan Bukilic. Perjuangan Red Sparks tak serta-merta menjadi mudah, ancaman masih mengalir dari sisi Fricano. Jung Ho-yang, Pyo Sung-ju hingga Shin Eun-ji kembali membuat permainan tim Asakota Daejeon itu kembali mengganas di masa-masa krusial. Berjarak 2 poin dari kemenangan, rentetan kesalahan justru dibuat oleh para pemain Red Sparks. Meski demikian, kemenangan masih diraih tatkala pukulan Bukilic mengakhiri perlawanan Eye Pepper dengan skor 25-17. Lee So-yang merupakan mantan kapten Jungkwanjang Red Sparks sekaligus sahabat Megawati Hangestri. Lee So-yang dan Mega sama-sama dekat ketika bermain di musim lalu dan membawa Red Sparks lolos ke babak playoff. Kedekatan keduanya bahkan sampai di luar lapangan, di mana Mega cukup sering hangout dengan rekan setimnya untuk mengunjungi kafe milik Lee So-yang. Namun memasuki musim 2024 hingga 2025, Red Sparks melakukan perombakan di kubu skuad yang dilakukan oleh sang pelatih, Ko Hae-jin. Musim lalu, Ko Hae-jin memiliki Megawati Hangestri, Giovanna Milana dan Lee So-yang. Tetapi, Giovanna Milana tak diperpanjang kontrak bersama Red Sparks, menyusul kepindahan Lee So-yang ke IBK Altos. Tak berhenti di situ, Red Sparks memutuskan kembali menggunakan jasa Megawati dengan memperpanjang kontraknya di musim ini. Ko Hae-jin pun membentuk senjata mematikan baru di Red Sparks. Kini ada trio MVP yaitu Megawati Hangestri, Vanja Bukilic dan Pyo Sung-ju. Terbukti secara perlahan, trio MVP ini menjadi momok menakutkan bagi tim-tim lawan. Bahkan duet Mega dan Vanja kini menjadi tandem paling banyak dibicarakan oleh sejumlah pengamat atas kehebatannya. Lee So-yang menandatangani kontrak agen bebas dengan IBK Altos dengan total 2,1 miliar won, gaji tahunan 700 juta won, selama 3 tahun. Sebagai gantinya, Red Sparks mendapatkan Pyo Sung-ju atas pindahnya Lee So-yang ke IBK Altos. Awalnya banyak yang meragukan kemampuan Pyo Sung-ju, tetapi pertandingan melawan Hyundai Hillstate dirinya membuktikan dia bisa berkontribusi bagi tim dengan mendapat gelar MVP pertandingan pada laga kontra Hyundai Hillstate. Di sisi lain, angka yang didapatkan oleh Lee So-yang sangat jauh dengan gaji yang Megawati Hangestri di Red Sparks. Tim IBK Altos berharap dengan mendatangkan Kapten Red Sparks, Lee So-yang bisa memimpin IBK Altos dengan performa lebih baik di Liga Voli Korea musim 2024 hingga 2025. Sayangnya, Lee So-yang menderita rentetan cedera, sehingga rencana pelatih Kim Ho Cheol menjadi kacau. Banyak penggemar IBK Altos juga kecewa atas cedera dan tidak berkontribusinya Lee So-yang. Mantan rekan setim Megawati Hangestri, Lee So-yang mendapat kritikan tajam dari media Korea. Pasalnya ex-kapten Red Sparks itu memiliki gaji tinggi tapi tidak sesuai dengan performanya. Mantan rekan Megawati, Lee So-yang dinilai memiliki gaji tinggi untuk membela IBK Altos, dan para fans memiliki ekspektasi tinggi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di musim ini. Sudah bukan rahasia lagi dalam divisi putri Liga Voli Korea bahwa pemain asing dan pemain kuota Asia memiliki sistem gaji yang berbeda. Pemain asing menerima gaji 250.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 4,05 miliar rupiah, untuk pemain baru dan 300.000 dolar AS atau sekitar 4,87 miliar rupiah, untuk pemain di tahun kedua atau lebih yang memperbarui kontrak mereka atau dipindahkan ke tim lain. Pemain kuota Asia awalnya seharusnya menerima 100.000 dolar AS atau sekitar 1,62 miliar rupiah, termasuk pajak untuk tahun pertama dan kedua. Tetapi, Dewan Direksi Federasi Bola Voli Korea KOVO memutuskan pada Januari 2024 untuk menerima 120.000 dolar AS atau sekitar 1,94 miliar rupiah, untuk tahun pertama dan 150.000 dolar AS atau sekitar 2,43 miliar rupiah, untuk tahun kedua atau lebih. Pemain asing menerima sekitar 2 kali lipat lebih banyak dari pemain kuota Asia. Ini berarti bahwa ekspektasi terhadap keterampilan pemain asing lebih tinggi daripada pemain kuota Asia. Terkait hal ini, ada pemain yang secara tidak adil dicap sebagai pemain kuota Asia. Ini karena ia mendominasi Liga Voli Korea dengan keterampilan yang jauh lebih unggul daripada kebanyakan pemain asing dan mendominasi liga. Ini adalah kisah pebola voli putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, yang telah bermain selama 2 musim bersama Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Megawati memiliki gaji tahunan sebesar 150.000 dolar AS atau sekitar 2,43 miliar rupiah. Sayangnya, tidak ada satupun pemain
Ada pemain yang tidak dapat bermain lama di lapangan karena cedera, dan ada pemain yang kekuatannya dibayangi oleh kelemahan seperti Recei Febola. Kim Yeon Kong dan Yang Hyo Jin juga harus mengalah selangkah kepada Megawati jika hanya mempertimbangkan efektivitas biaya. Megawati adalah yang terbaik dalam hal performa dan efektivitas biaya di antara pemain lokal, asing, dan Asia. Pemain asal Jember, Jawa Timur itu adalah satu-satunya pemain dalam DVD Putri Liga Voli Korea yang memiliki tingkat keberhasilan lebih dari 50% dalam serangan balik, 51,47%. Ia sama sekali tidak kurang dibandingkan dengan pemain asing yang berpenghasilan 250.000 hingga 300.000 dolar. Bahkan, ia menunjukkan keterampilan yang jauh lebih baik daripada beberapa pemain yang hanya orang asing dalam nama. Ia berada pada level di mana ia dapat dipilih bahkan jika ia berpartisipasi dalam uji coba pemain asing. Pelatih Red Sparks, Ko Hae-jin berterima kasih kepada Megawati yang telah bertanggung jawab atas sisi kanan Red Sparks untuk tahun kedua. Megawati dan Vanja Bukilit jadi bintang kemenangan di laga tersebut dengan total mengemas 69 poin. Mega tercatat sebagai top skor dengan mencetak 38 poin, sementara Bukilit 31 poin. Ini adalah kemenangan beruntun di 12 pertandingan. Berkat penampilan hebat Mega dan Bukilit yang membuktikan kualitas mereka, Red Sparks mencetak rekor di kandang lawan, tulis Starnes Korea. Selepas pertandingan, Megawati dinobatkan jadi MVP atau pemain terbaik setelah tampil impresif saat Red Sparks kalahkan Hillstate di Gimnasium Suwon. Total Megawati mencetak 38 poin dalam pertandingan Hillstate versus Red Sparks. Pada set kelima, Mega mencetak 10 dari 15 poin yang dicetak Red Sparks. Torehan 38 poin menjadi rekor tersendiri bagi Megawati saat melawan Hillstate di Liga Voli Korea. Sebelumnya pemain kelahiran Jember, Jawa Timur, ini memiliki poin terbanyak lawan Hillstate, 34 angka, pada pertandingan di putaran pertama musim ini. Kemenangan atas Hillstate membuat Red Sparks melanjutkan rekor kemenangan menjadi 12 pertandingan di Liga Voli Korea 2024-2025 sejak mengalahkan IBK Altos pada putaran kedua. Kemenangan ini membuat Red Sparks meraih 2 poin. Red Sparks tetap di peringkat ketiga klasemen Liga Voli Putri Korea Selatan dengan mengemas 43 poin dari 22 pertandingan yang dijalani. Sedangkan, Hillstate yang meraih 1 poin tetap di peringkat kedua dengan mengoleksi 47 poin dari 22 pertandingan yang telah dilakoni. Media Korea memuji habis-habisan Red Sparks dan Megawati Hangestri yang sukses mencetak 12 kemenangan beruntun di Liga Voli Korea Selatan, Rabu, 22 Januari 2025. Red Sparks sukses memperpanjang rekor 12 kemenangan beruntun di Liga Voli Korea usai mengalahkan Hyundai Hillstate 3-2. Salah satu pemain yang jadi sorotan dalam laga melawan Hillstate adalah Megawati Hangestri Pertiwi. Pemain berjulukan Megatron itu menjadi top skor dalam laga Hillstate versus Red Sparks setelah mencetak 38 poin. Sebanyak 10 poin dikemas Megawati pada set kelima yang jadi babak penentuan bagi kedua tim. Ko Hae-jin tidak menyembunyikan kekagumannya kepada bintang timnas voli putri Indonesia tersebut. Dia pemain yang sangat hebat. Pemain yang benar-benar luar biasa, ujar Ko Hae-jin dikutip dari MK Sports. Dia memiliki rasa tanggung jawab yang kuat, dan dia tidak pernah menunjukkannya bahkan ketika keadaan sulit, dan dia memiliki kemauan untuk melakukannya sendiri, diucap Ko Hae-jin menambahkan. Merekrut Megawati pada musim 2023-2024 sebagai pemain kuota Asia dianggap sebagai salah satu keberuntungan dalam hidup Ko Hae-jin. Pasalnya, kemampuan Megawati jauh lebih berkembang pada musim keduanya bersama Red Sparks. Ketika penggemar Indonesia memberi kami bunga bernama Edelweiss, saya bertanya apa artinya, dan mereka berkata tangguh. Ia benar-benar pejuang yang kuat, tutur Ko Hae-jin memuji semangat juang Megawati.